So pertama kalau bicara budget ini nggak hanya untuk produk ya, tapi bisa juga untuk jasa. Tapi secara umum ada rumusnya antara 1 sampai 5% dari total potensial income atau apa ya, pendapatan ya. Total income apa per? Total pendapatan yang ingin diraih. Oke. Gitu. Jadi misalnya tahun ini kita punya target misalnya 10M gitu. Maka kita ada potensi 100 juta. 100 juta sampai 500 gitu ya. Untuk kemudian mengembangkan dana itu untuk mengembangkan brand. Jadi tentu saja di fase awal bisa jadi lebih karena kita harus invest lebih banyak misalnya di kemasan, di PR dan lain-lain. Tapi setelah brand berjalan, kira-kira rumusnya 1-5% ya. Include-nya apa aja sih di dalamnya? Kan bukan hanya mikirin gimana caranya ngebentuk logonya, warnanya segala macam kan, tapi ada people of experience-nya di situ yang betul, itu nanti saya jelaskan ke tahapan proses brandnya ya. Kalau yang kedua tadi pertanyaannya adalah soal masalah supaya nggak sia-sia. Target market malah ini harus yang pertama dikenal tadi ya. Nah, ini menarik karena ada entrepreneur yang masuk ke industri sudah tahu marketnya siapa. Jadi dia nggak perlu nanya lagi. Tapi ada produk-produk misalnya saya ingat di tahun 2000 awal ada minuman misalnya bubble drink gitu misalnya. Nggak tahu yang minum siapa ya, yang minum anak-anak, dewasa atau apapun gitu. Jadi memang yang biasanya saya rekomendasikan itu seperti yang lempar jaring dulu ke pasar gitu. Lempar jaring ke laut. Setelah 1 tahun kita bisa kira-kira mengira-ngira target market pasar mana yang paling kuat. Jadi ada primary market, ada secondary market. Itu penting karena kadang-kadang beberapa industri kita tidak pernah tahu siapa marketnya. Mungkin dalam konteks kopi juga sama. Tergantung kalau kopi itu ada di kampus ya kemungkinan besar akan banyak mahasiswa. Dan ketika kemudian kopi shopnya pindah ke perkantoran ya kebanyakan orang kantor. Nah di sini penting bagi seorang pemilik brand untuk memahami pasarnya siapa. Kalau dia tahu marketnya adalah anak kampus, maka outlet-outlet yang harus dibuka nggak boleh lagi di antara perkantoran, tapi sebenarnya ada harus di dekat-dekat kampus gitu ya. Sehingga brandnya menjadi kuat di kalangan anak kampus. Sekali lagi bukan yang nggak boleh ambil pasar yang di perkantoran, tapi fokus kepada market tertentu, kuatkan pasarnya, lalu pelan-pelan membesar. Oke, berarti cara menentukannya gitu ya, biar target market dia apa-apa kan berarti kita harus tahu berarti ya. Yang sudah tahu ya tinggal dihajar aja marketnya sesuai dengan pengamatan. Karena nggak semua entrepreneur itu kan dari nol. Kadang-kadang dia sudah tahu pasarnya, saya mau ke market ini gitu. Nah tapi yang belum tahu itu tadi lakukan proses ini selama 1 tahun dan lakukannya di area-area yang terbatas sekali sehingga pelan-pelan kita nggak kehilangan resiko untuk kemudian rugi pada akhirnya. Nah, nanti setelah itu pasti ketahuan pasarnya. Oh ternyata dari saya lempar ke pasar, kebanyakan yang ngambil ini kebanyakan ibu-ibu muda misalnya. Oh itu kira-kira pasarnya. Oke, seperti itu ya. Nah ini langsung balik lagi nih ya, 1-5% total pendapatan ini include apa aja? Ini market ya. Ya ini market tadi ya, langsung jalani setahun tadi penuh untuk jaring dulu, baru nanti akan ketahuan. Nah ini seperti apa yang pertama nih? Oke, so tahapannya ya, ini dinolin lagi? Boleh silakan. Oke, nah proses membangun brand itu pada dasarnya melewati 3 tahapan. Yang pertama saya sebutnya namanya fondasi. Apa sih fondasi? Fondasi di dalamnya ada brand strategi. Jadi ada brand strategi, kemudian strategi brand itu kira-kira ya tadi pasarnya mau siapa, apa yang unik tentang brand kita, apa unsur pembedanya dan lain-lain itu ada di brand strategi. Segmentasi pasar dan positioning gitu. Yang kedua adalah SOP, Standard Operating Procedures. Jadi standarisasi agar brand kita selalu memiliki deliverable yang standar. Ini SOP. Terus dan SOP ini bisa macam-macam. SOP-nya bisa jadi SOP pelayanan gitu ya. Tapi juga ada SOP atau mungkin saya sebut, saya pisahkan saja standarisasi. Ini misalnya standarisasi bangunan, standarisasi seragam, standarisasi mobil yang nanti harus membawa produknya dan lain-lain. Ini fase standarisasi. Ini baru di fondasi ya? Ini fase fondasi. Lalu juga ada namanya job desk. Nah, job desk ini juga bagian penting dalam proses di fase fondasi. Bagian ini harus melakukan job desk-nya apa? Bagian ini harus melakukan job desk-nya apa? Sehingga semuanya menjadi
satu fondasi yang penting. Ini disebut Oke. fase fondasi. Fase fondasi. Masih ada beberapa turunan dari ini, tapi kira-kira rohnya ada di sini. Istilahnya ini bener-bener masih bisnisnya aja belum mulai ya, bener-bener baru dibangun dasar ya. Oke, Termasuk selanjutnya. strategi itu di dalamnya ada nama, warna, dan lain-lain itu ada Di dalamnya fondasi ini, oke. Yang kedua adalah komunikasi. Sini aja ya, kasih. Nah, disinilah kita mulai berkomunikasi. Kita membangun event, ya kan? Lalu membuat materi promosi, kemudian PR, dan lain-lain. Jadi komunikasi dilakukan untuk mengkomunikasikan fondasi yang sudah kita buat. Paham ya? Jadi kalau kita tahu pasarnya ini, tujuannya ini, SOP-nya ini, baru kita berkomunikasi. Seringkali fondasinya tidak kokoh, tidak kuat, sehingga di fase komunikasi kita berantakan karena pasarnya nggak jelas siapa, gitu. Ya. Nah, ini harus dibangun. Dan terakhir adalah fase evaluasi. Evaluasi. Nah, ini pada dasarnya adalah riset, kayak kepuasan pelanggan dan lain-lain. Di fase evaluasi ini, kita mengukur apakah fase fondasi ini yang sudah kita komunikasikan itu sudah sesuai dengan apa yang kita ingin bangun. Oke. Jadi ini yang saya sebut namanya brand steps. Jadi setelah evaluasi ini berarti brand sudah keluar dong ya, nama brandnya. Ini sebenarnya brandnya sudah keluar, sudah berjalan. Berarti Jadi, kalau misalnya sudah berjalan tapi ternyata masih ada kendala dan lain-lain, mungkin di review nggak? itulah namanya raker. Jadi setiap tahun kita duduk bareng membahas apakah fondasi kita sudah kokoh, apakah komunikasi kita harus dipertajam, apa aja yang kurang, apakah respon dari setiap event kita baik atau tidak, dan tahun depan harus buat apa. Nah, kemudian responnya kembali lagi apakah persepsi konsumen sudah sesuai, apakah visi misi kita sudah dipahami oleh market dan lain-lain. Nah, ini adalah 3 bagian dari proses brand steps yang harus sequential ya. Jadi nggak bisa dari sini dulu, harus mulai dari sini, dari sini ke sini, sampai di sini balik lagi ke sini lagi. Sini balik lagi ke sini lagi, terus setiap tahun. Jadi brand nggak bisa berhenti kecuali perusahaannya tutup. Tapi selama brandnya ada, dia harus selalu melakukan proses pengembangan brand seperti ini. Apakah itu juga salah satu tips juga untuk kita ngebangun brand ini supaya lifetime? Artinya adalah kan kadang-kadang brand itu kan ya cuman ya berlangsungnya bisa cuman orang ingetnya begitu ada saingan-saingannya akhirnya tertutup nih sama saingan-saingan. Ini seperti apa untuk menjaga orang supaya engage-nya itu sampai benar-benar lifetime gitu? Ya itu tadi prerequisite, persyaratan yang saya sebut 4P tadi itu. Jadi harus ada purpose-nya. Kalau udah profit udah pasti. Semua bisnis, semua brand pasti punya tujuan untuk generate profit atau revenue. Tapi sekarang udah nggak seksi lagi kalau kita hanya bahas soal profit. Kita harus punya sesuatu dari brand kita yang punya impact kepada planet dan juga punya impact kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan internal tim kita sendiri. Dan yang terakhir harus ada purpose. Purpose inilah yang menjahit brand itu nggak akan tutup-tutup. Karena dia akan selalu ingat tujuan kenapa saya membangun bisnis ini, karena ini. Dan ini akan menguatkan dia untuk terus berjalan. Oke,